Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Purabagus Mendi Pramerawan, absen 8 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penipisan ozon. Penipisan lapisan ozon, submateri. Yang pertama, penipisan lapisan ozon mencakup lapisan ozon, lubang ozon, dampak penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk dari atmosfer kira-kira 19 hingga 48 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon dikenal oleh seorang ilmuwan Jerman, Christian Friedrich Schönmann, tahun 1840. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon juga diproduksi manusia untuk pemurni air, pemutih, dan unsur pembentuk plastik. Setiap molekul ozon mengandung 3 atom oksigen dengan rumus kimia O3. Ozon terutama ditemukan di atmosfer bagian bawah. Sekitar 10% ozon di atmosfer terdapat di troposfer, suatu lapisan paling dekat dengan bumi, mulai dari permukaan bumi hingga 17 km. Sisanya 90% terdapat di stratosfer, terutama antara bagian puncak hingga ketinggian 50 km. Lapisan ozon berfungsi sebagai alat perisai bumi dari sinar ultraviolet berlebih yang dipancarkan oleh sinar matahari. Selain itu, berfungsi menyerap serta mengembalikan sinar ultraviolet berlebih yang dipantulkan oleh permukaan bumi keluar angkasa. Lapisan ozon di stratosfer. Ozon terbentuk atas bantuan sinar ultraviolet yang memiliki energi lebih besar daripada cahaya tampak. Tahapnya, radiasi ultraviolet diserap oleh oksigen diatomik atau O2 yang berlimpah di atmosfer. Energi ini mampu memecah ikatan kimia pada O2 sehingga menjadi atom O yang bebas yang bersifat reaktif. O2 plus ultraviolet sama dengan O plus O. Proses ini sangat penting di mana sinar ultraviolet sudah disaring dan atom O bebas tersebut akan bergabung dengan oksigen diatomik. Prosesnya seperti ini. O2 plus O sama dengan O3. Di saat yang sama, ketika O3 terpapar oleh radiasi ultraviolet, ozon akan menyerap radiasi ultraviolet dan ozon terurai menjadi 2 bentuk oksigen seperti berikut. O3 plus ultraviolet sama dengan O2 plus O. Oksigen monoatomik yang terbentuk bergabung lagi menjadi suatu molekul ozon dengan menghasilkan 2 molekul diatomik melalui reaksi seperti O plus O3 sama dengan 2O. Begitu seterusnya proses pembentukan dan pemusnahan ozon terus menerus. Yang kedua, lubang ozon. Pada tanggal 1950, para ilmuwan memperkenalkan senyawa baru bernama chlorofluorocarbon atau CFC dengan rumus kimia CF2Cl2 atau freon. Sejak itulah dimulai proses kerusakan ozon dan para peneliti telah menemukan adanya lubang ozon dalam atmosfer. CFC dapat berada di stratosfer selama 100 tahun tanpa mengalami penguraian. Di lapisan ozon atau akibat radiasi ultraviolet oleh matahari, CFC terurai membebaskan atom-atom klorin atau Cl dan bereaksi dengan ozon lalu mengubahnya menjadi oksigen biasa atau O2. Proses ini, klorin bertindak sebagai katalis sehingga memungkinkan terbentuknya kembali atom klorin
di akhir reaksi. 2O3 plus Cl plus ultraviolet sama dengan 3O2 plus Cl. Kata mengubah ozon menjadi oksigen biasa dikenal dengan proses memusnahkan ozon atau O3, di mana satu atom klorin dapat memusnahkan ratusan ribu molekul atom ozon. O2 yang terlepas dari ozon lalu membentuk ozon lagi sangatlah lambat daripada pemusnahan ozon oleh klorin. Selain penyebab utama penipisan lapisan ozon oleh CFC, diduga ada beberapa gas yang dapat membuat ozon menipis, seperti karbon monoksida atau CO, gas karbon dioksida CO2, dan asap yang dihasilkan pabrik. Dampak penipisan ozon. Yang pertama, meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, merusaknya tanaman pangan tertentu, mempengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut, dan meningkatnya karbon dioksida akibat berkurangnya tanaman dan plankton. Sebaiknya terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer membantu terjadinya kabut campur asap yang berkaitan dengan iritasi saluran pernafasan dan penyakit pernafasan akut. Yang kedua, mengakibatkan pemanasan global atau global warming. Gas karbon dioksida atau CO2 memiliki kontribusi paling besar sekitar 50% terhadap terjadinya pemanasan global. Diikuti oleh CFC 25%, gas metana atau CH4 10%, dan sisanya gas lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi Om.